Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat serta salam kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab dan kita masih melanjutkan pembahasan adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab-adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah adab yang kelima yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tasdiquhu fi kulli ma akhbara bihi min amri ad-dini wad dunya wa sya'nil ghaibi fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yaitu membenarkan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap apa yang beliau kabarkan, baik itu tentang urusan dunia maupun agama, maupun dalam urusan perkara-perkara yang gaib yang dikabarkan Nabi SAW dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan bentuk adab kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya apa saja pesan-pesan yang dibawa oleh Rasulullah SAW lalu beliau kabarkan kepada para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah memiliki adab kepada utusan Allah Subhanahu wa taala dengan cara membenarkan apa saja yang dikabarkan olehnya sebagai bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adab tersebut ini sesuatu yang dituntut dari kita para hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, membenarkan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam apa saja yang beliau kabarkan, baik itu dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia, dalam urusan perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi di dunia maupun di akhirat. Maka ini merupakan bentuk adab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini sifat ketakwaan yang dimiliki oleh seorang hamba
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 33, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi jaa'a bis-sidqi walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Allah berfirman yang artinya, dan orang yang datang dengan membawa kebenaran, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membenarkan kebenaran tersebut, yaitu orang-orang yang menjadi tujuan objek disampaikannya kebenaran itu kepada mereka, itu membenarkannya, ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, jika kita ingin dikategorikan sebagai orang yang bertakwa, bila kita ingin dimasukkan sebagai golongan orang-orang yang bertakwa, bila kita ingin adanya sifat ketakwaan dalam diri kita, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, maka di antara syaratnya adalah membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap apa yang beliau kabarkan, baik itu dalam urusan agama, dalam urusan dunia, maupun dalam urusan hal-hal yang gaib yang beliau kabarkan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Hal yang senada juga diucapkan oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ta'atuhu fima amar wajtinabu manaha anhu wa zajar, tasdiquhu fima akhbar wajtinabu manaha anhu wa zajar, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, yaitu bentuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam apa saja yang beliau perintahkan, membenarkan apa saja yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menjauhi apa saja yang beliau larang dan beliau peringatkan kita darinya. Kemudian tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya, ini sesungguhnya hak Nabi. Nah, kalau kita penuhi, maka ketahuilah itu merupakan bentuk adab kepada Nabi. Ta'atuhu fima amar, mentaati beliau di dalam apa saja yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa saja yang beliau kabarkan, baik itu dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia maupun perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi dalam kehidupan dunia maupun akhirat, yang terjadi di dunia ini, yang terjadi di masa yang lalu atau saat ini maupun yang akan datang. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian wa naha anhu wajtinabu manaha anhu wa zajar, dan menjauhi apa saja yang beliau larang dan beliau peringatkan. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang beliau tetapkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan bentuk adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah utusan Allah yang membawa pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita mentaati utusan Allah, membenarkan apa saja yang beliau kabarkan.
menjauhi apa saja yang beliau peringatkan dan yang kita dilarang darinya, dan kita beribadah dengan syariat yang beliau tetapkan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Itu ciri ketakwaan, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa itu takwa? Sedikit kita akan menjelaskan tentang takwa. Talq ibnu Habib rahimahullahu taala pernah mengatakan ya tentang makna dari takwa itu. Beliau mengatakan takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu 'iqaballah. Takwa itu adalah engkau melaksanakan apa saja, engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu juga merupakan ya realisasinya adalah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan itu tentunya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarju sawaballah, dalam rangka mengharapkan ya ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus engkau meninggalkan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tidak durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena durhaka kepada Rasulullah merupakan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin minallah, sesuai dengan petunjuk ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takhafu 'iqaballah, dalam rangka ya khawatir dan takut terhadap sanksi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Membenarkan apa yang beliau kabarkan dalam urusan agama adalah dengan cara melaksanakannya. Bila berupa perintah maka dikerjakan. Bila berupa larangan maka ditinggalkan. Demikian. Dalam urusan agama, seperti contohnya adalah ya dalam perintah sholat, zakat, haji, puasa, dan seterusnya dari perintah-perintah agama yang itu lewat lisan Rasulullah SAW. Ya, demikian. Maka pengkabaran tentang urusan agama ini itu wajib untuk dibenarkan sebagai adab kepada Rasulullah SAW, dan itu dengan cara dilaksanakan bila berupa perintah. Demikian. Begitu juga untuk tidak melakukan perkara-perkara yang menjadi tandingan bagi syariat Rasulullah SAW. Ya, tidak boleh kita mengada-adakan perkara-perkara baru dalam urusan agama. Yang beliau kabarkan, ya, bahwasanya hal tersebut itu merupakan bentuk kebid'ahan. Nabi SAW bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, berhati-hati kalian dalam urusan perkara yang baru dalam agama ini. Karena sesungguhnya setiap urusan yang baru, perkara baru dalam urusan agama ini, dia adalah kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Begitu juga dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia, apa saja yang beliau kabarkan berupa perkara-perkara yang halal, maka silahkan kita interaksikan diri kita dengannya. Namun apabila Rasulullah SAW melarang dari urusan dunia tersebut, maka kita benarkan dengan cara kita meninggalkannya. Ya. Apa saja yang diharamkan oleh Nabi SAW, apa saja yang dilarang oleh Nabi SAW dalam urusan dunia tersebut, maka kita tinggalkan. Ya.
itu merupakan bentuk pembenaran terhadap apa yang beliau kabarkan dari urusan dunia. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan perkara-perkara yang gaib, yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan terjadi atau yang telah terjadi maupun yang sedang terjadi dalam kehidupan dunia. Demikian pula perkara-perkara gaib yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang akan terjadi di akhirat kelak. Kejadian-kejadian atau perkara-perkara gaib yang dikabarkan Nabi SAW seperti kisah-kisah umat-umat terdahulu, baik itu orang soleh maupun orang toleh, baik itu orang yang taat maupun orang yang maksiat, yang dikabarkan Nabi SAW yang terjadi di masa yang lalu, di masa yang lampau. Maka wajib sebagai bentuk adab kepada Nabi SAW untuk membenarkan beliau dalam hal tersebut, tidak mengingkari, malah kita wajib meyakini. Jadi cara untuk membenarkan perkara gaib yang dikabarkan Nabi SAW dalam urusan dunia ini, baik itu yang terjadi di masa mendatang maupun baik itu yang akan terjadi di masa mendatang ataupun yang telah terjadi di masa yang lampau. Ya. Di masa yang lampau tadi sudah kita sebutkan kisah-kisah orang-orang terdahulu. Di masa yang akan datang seperti ya tanda-tanda kiamat yang ini semakin mendekati akhir dari kehidupan dunia ini, semakin banyak tanda-tanda kiamat itu terjadi kita saksikan. Maka itu wajib ya kita benarkan sebagai bentuk pembenaran terhadap Nabi SAW. Wajib kita yakini sebagai bentuk pembenaran terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga pengkabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan perkara gaib yang akan terjadi di akhirat. Seperti contohnya alam transisi, yaitu di alam kubur, perjalanan ruh sampai mulai dari dia dicabut. Kemudian begitu juga sampai nanti ditiupkannya sangkakala, kemudian memasuki tahapan-tahapan akhirat sampai nanti masuk ke dalam surga dan neraka. Begitu juga ya nikmat-nikmat di surga, demikian pula azab, berbagai azab di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu wajib kita benarkan sebagai bentuk adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara kita meyakininya, dengan cara kita mengimaninya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian ya, membenarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap apa saja beliau kabarkan, baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama, maupun ataupun dalam urusan perkara gaib yang beliau kabarkan yang terjadi, baik itu yang telah terjadi, yang akan terjadi maupun yang sedang terjadi dalam kehidupan dunia dan yang akan terjadi dalam kehidupan akhirat. Itu wajib kita benarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk adab kepada beliau, yaitu dengan cara kita meyakininya dan mengimaninya tanpa kita mengingkarinya dan menolaknya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Itulah adab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan agar kita memiliki waktu yang sedikit panjang untuk bisa bersoal jawab. Kita buka saja sesi soal jawab, kita cukupkan penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif langsung. Kita buka layanan untuk bisa bersoal jawab dengan telepon. Silakan hubungi nomor 082288886630 atau di nomor yang sama silahkan layangkan pertanyaan lewat chatting WhatsApp di nomor yang sama atau di nomor yang lain, yaitu di nomor layanan kami 085261904177. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita buka sesi soal jawab dan kita mencoba untuk
menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada sang penanya. Ustadz, saya lagi pesan buku 3 buah seharga 200.000. Dibayar nanti. Tadi pagi saya lihat ada iklan di toko lain dengan promo buku yang sama. Hanya saja harganya ya 3 buah buku seharga 99.000 plus bonus 2 buku lainnya. Boleh tidak saya batalkan pesanan yang pertama agar saya bisa mengambil promo tersebut, Ustaz? Bagaimana hukumnya? Jazakallahu khairan. Baik, wa anta fajazakallahu khairan. Ketahui bahwasanya jual beli itu terjadi apabila dan mengikat sifatnya, karena memang akad jual beli, transaksi jual beli itu adalah transaksi yang lazim. Akad lazim, akdun lazim, yaitu akad yang dia mengikat, yang tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli tersebut. Bila telah terjadi ya akad jual beli demikian, dan terjadinya akad jual beli itu dengan adanya ijab dan kabul, yaitu ada yang diserahkan dan ada yang diterimakan, atau salah satunya. Baik, ya, serah terima itu bahasa kita. Jadi sang penjual menyerahkan barangnya, kemudian sang pembeli menyerahkan uangnya, seperti itu. Atau terima, serah terima, yaitu penjual menerima uang dari sang pembeli dan pembeli menerima barang dari sang penjual, seperti itu. Baik, para hamba Allah rahimani rahimakumullah, jual beli itu ada 4 modelnya terkait dengan serah terima, ya, terkait dengan serah terimanya. 4 bentuknya, 1 diantaranya yang haram, 3 diantaranya yang sah insyaallah taala. Yang pertama adalah serah terima langsung di majelis akad. Sang penjual dan sang pembeli masing-masing serah terima barang dan uang. Penjual menyerahkan barang, pembeli menyerahkan uang. Penjual menerima uang, pembeli menerima barang. Demikian. Ini model yang pertama, dan ini insyaallah taala ini sah yang seperti ini bila tidak ada larangan-larangan atau pelanggaran yang lainnya. Yang kedua adalah penjual menyerahkan barang, namun pembeli menangguhkan pembayaran uang dengan menetapkan harga yang sudah disepakati dan waktu pembayaran tersebut. Nah, ini adalah jual beli dengan terhutang uang, demikian. Dan ini sah jual belinya seperti ini. Dan ini kalau terjadi jual beli yang sah maka mengikat, tidak boleh dibatalkan. Kemudian yang ketiga adalah penjual menunda penyerahan barang di waktu yang telah ditetapkan dengan menetapkan karakteristik spesifikasi dari barang tersebut, ya, yang diminta oleh sang pembeli, lalu sang pembeli menyerahkan uang kontan dari pembayaran untuk pembayaran barang tersebut. Nah, ini disebut dengan jual beli salam atau jual beli salaf, dan ini juga jual beli yang sah, demikian,
ya. Ini jual beli yang sah dan mengikat. Tidak boleh dibatalkan sepihak. Kemudian yang keempat yang ini terlarang yaitu penjual ya jual beli di mana sang penjual itu terhutang barang, pembeli terhutang uang dan dijadikan ini mengikat. Yang ini terlarang ya. Mengapa terlarang? Karena ini termasuk jual beli kali bil kali, hutang dengan hutang. Demikian. Sepakat para ulama dengan status ijma yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang keharaman jual beli seperti ini. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, untuk kasus yang ditanyakan tadi ya, pesan barang atau pesan buku sementara belum ada pembayaran langsung, nunggu barang itu sampai baru nanti dibayar. Demikian. Dan barang itu dalam proses perjalanan ya, maka wallahu taala alam ya. Nah di sini bila terjadi pembatalan ini tentunya dibolehkan ya, ini dibolehkan ya, asalkan tentunya ya pihak pembeli nah itu nanti mengembalikan barang tersebut kepada pihak penjual. Mengapa demikian? Karena ini barang belum sampai kepada dirinya. Dia boleh untuk membatalkan ya. Seperti itu. Tidak ada serah terima di sini. Jadi yang terjadi hanyalah proses pemesanan. Namun barang telah dikirim. Nah, apabila barang tersebut telah sampai kepada pihak pembeli, nah baru ini terjadi jual beli. Demikian, dan itu mengikat. Namun apabila barang tersebut belum sampai dan belum ada pembayaran, maka ini belum terjadi jual beli dan ini tidak boleh mengikat. Karena kalau mengikat ini terlarang. Demikian ya. Seperti itu. Nah, bagaimana apabila dibatalkan jual beli sementara barang itu dalam proses ya perjalanan ya menuju alamat sang pembeli? Maka sang pembeli ya membatalkan terlebih dahulu, kemudian nanti berjanji untuk mengembalikan barang tersebut. Demikian ya, wallahu taala a'lam. Demikian ya. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di kampung saya yang menjadi imam bacaannya dan gerakan sholatnya terlalu cepat. Saya merasa saat sholat tidak khusyuk dengan bacaan dan gerakan yang terlalu cepat. Bagaimana sikap saya sebagai makmum, Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam yang demikian bacaannya cepat, kemudian gerakannya cepat. Kita soroti dari sisi gerakan. Baik, apabila gerakan imam tersebut dia tidak tumak ninah, seperti rukuknya tidak tumak ninah, begitu juga i'tidalnya tidak tumak ninah, sujudnya tidak tumak ninah, duduk antara dua sujudnya tidak tumak ninah, atau sujud kembali tidak tumak ninah ya, maka yang seperti ini salah satu saja apabila tidak tumak ninah maka tidak sah sholatnya. Mengapa? Karena tumak ninah itu adalah rukun dalam sholat ya, yaitu tenang di dalam sholat yang disebut dengan tumak ninah itu adalah rukun dalam sholat. Apabila ini tidak terpenuhi dalam sholat maka tidak sah sholatnya. Demikian ya. Nah hanya saja ya tinggal dilihat saja ya, apakah imamnya itu tidak tumak ninah ataukah tumak ninah. Apakah dia melakukan tumak ninah? Apa itu tumak ninah? Tumak ninah adalah tenang dalam sholat, dan itu seukuran dari bacaan
ya yang dibaca dalam posisi rukun sholat dan dia dalam kondisi tenang. Contohnya ketika seseorang atau seorang imam dia ruku, ketika sudah lurus dia rukunya, kemudian dia membaca dengan sekali bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu bacaan seperti itu, dia sekali saja lalu dia bangkit, maka yang seperti ini sudah dikatakan tumakninah. Nah, kalau tidak tumakninah ya, maka salat makmum, salat imam tidak sah, salat makmum juga tidak sah tentunya. Demikian. Ya, untuk apa kita mengikuti imam yang dia tidak sah salatnya? Seperti itu, karena dia tidak tumakninah, seperti itu, ya. Baik, ya. Adapun kalau persangkaan makmum imamnya tidak tumakninah padahal imamnya tumakninah. Dari sisi tadi sudah kita katakan, ketika dalam kondisi dia melakukan rukun atau pada posisi rukun, dia membaca dengan bacaan yang paling minimal dan ketika itu dia tenang ketika membacanya. Seperti ketika berdiri i'tidal, sami Allahu liman hamidah, lurus dia baru baca Rabbana walakal hamdu, lalu dia sujud Allahu akbar, itu sudah tumakninah. Walaupun dia terkesan cepat. Barangkali kebiasaan dari makmum atau sang penanya ini itu begitu lambat di dalam sholat, demikian. Sementara imam itu cepat, namun sesuai dengan ya hak dari setiap rukunnya, yaitu tumakninah, seperti itu. Maka tidak boleh, tidak ada alasan bagi sang makmum untuk membatalkan sholatnya ketika imamnya walaupun cepat tapi dia sudah tumakninah, seperti itu. Ya, baik. Nah, ini perlu diperhatikan apakah tumakninah ataukah tidak tumakninah, seperti itu, ya. Kemudian dari sisi bacaan, apabila memang imam tersebut demikian parah bacaannya atau imam tersebut begitu cepat bacaannya, ya, namun panjang pendeknya tepat, ya, maka Allahu ta'ala alam sah sholatnya untuk dirinya karena memang itu kemampuan yang dimilikinya, ya. Kalau dia bacanya cepat tapi tepat makharijul hurufnya, panjang pendeknya, maka tidak masalah, ya, dan itu sah bagi dirinya. Begitu juga apabila dia membacanya panjang pendeknya katakanlah tidak tepat karena itu kemampuan bagi dirinya, maka insya Allah sah bagi dirinya walaupun barangkali kualitas sholatnya itu menurun. Namun ya yang menjadi pertanyaan atau yang menjadi masalah adalah bagi makmumnya. Yang para ulama ini berbeda pendapat, ya. Para ulama mereka berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya apabila makmumnya adalah makmum yang setara bacaannya dengan imamnya, kualitasnya demikian, maka sah sholatnya. Apabila makmumnya lebih, ya, ketimbang imamnya dalam bacaan dan lebih bagus, maka sebagian pendapat ulama mengatakan ini tidak sah. Pendapat yang lain mengatakan, dan saya condong kepada pendapat kedua ini, bahwasanya ya sholat makmum tetap sah. Adapun kesalahan imam, kekurangan imam dalam bacaan dan itu sesuai dengan kemampuannya yang tidak bisa diperbaiki, ya kecuali dia harus belajar terlebih dahulu, maka ini ditanggung oleh imam itu sendiri, demikian, ya. Adapun makmum tidak menanggung kesalahan imam, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Rasulullah menceritakan tentang imam-imam yang mereka sholat, yusalluna lakum, mereka sholat untuk kalian, fa in asabu falakum walahum, apabila mereka itu benar dalam sholatnya maka pahalanya untuk kalian dan mereka, wa in akhtau falakum wa alaihim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam,
Namun apabila mereka keliru dalam sholatnya, maka pahalanya untuk kalian dan dosanya ditanggung mereka. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pendapat yang kuat dari sisi dari bacaan imamnya, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan kita cukupkan untuk menjawab pertanyaan pada pertemuan kali ini, karena telah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran maka ambillah, kekurangan, kesalahan dan kekeliruan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri kajian ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, kaum muslimin sekalian. Mari kita memiliki aset akhirat dengan cara berdonasi, membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun di wilayah Medan dan sekitarnya, sebuah masjid Al-Muwahhidin yang bernama Al-Muwahhidin, yang tentunya nanti akan dilakukan sholat berjamaah, kegiatan kajian dan dakwah, begitu juga ya kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Kekurangan dana sekitar 3,6 sekian miliar rupiah. Miliki aset akhirat yang ini pahala minimalnya adalah 700 kali lipatnya dari apa yang kita sisihkan dari harta kita. Salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Kita ulangi, silakan miliki aset akhirat dengan menyalurkan sebagian harta Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.